Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Maulana, NPM 20219121 dari Prodi Pendidikan Jasmani angkatan tahun 20 kelas E. Di sini saya akan memaparkan tentang makalah kepemimpinan dalam pendidikan. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang kepemimpinan merupakan suatu proses mempengaruhi bawahan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan, direncanakan, dan diorganisasikan agar tercapai pada tujuan yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh Stockdale tahun 1974 yang dikutip oleh Dr. Andes Daryanto, bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan atau pencapaian tujuan. Lalu ada rumusan masalah. Ini rumusan masalahnya. Yang pertama, menjelaskan pengertian apa itu kepemimpinan menurut para ahli, menjelaskan fungsi pemimpin, menguraikan dan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan, menjelaskan syarat-syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan, dan terakhir menjelaskan keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. C. Tujuan untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan, untuk mengetahui arti dari apa itu kepemimpinan, dan untuk mengetahui apa itu kepemimpinan dalam dunia pendidikan. Langsung saja ke pembahasannya, ada di bab 2. Menjelaskan pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Di sini ada beberapa ahli yang sudah saya cantumkan, yaitu saya akan menyebutkan 3 dari ahli tersebut. F. E. Munson, yaitu kepemimpinan merupakan kemampuan agar dapat mengatasi orang-orang sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan kemungkinan gesekan adalah yang terkecil dan pembentukan kemungkinan terbesar dari kerjasama. Lalu dari F. A. Nergo tahun 1965, kepemimpinan adalah cara khusus untuk mempengaruhi aktivitas orang lain. Yang ketiga, Edward Teed tahun 1929, kepemimpinan sebagai temperamen merger yang membuat seseorang mungkin dapat mendorong beberapa orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Lanjut, di sini ada menjelaskan fungsi pemimpin, ada fungsi instruktif, fungsi konsulatif, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, fungsi pengendalian. Lalu selanjutnya ada menguraikan dan menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan. Tipe otoriter. Dalam kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Baginya, memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok. Batasan kekuasaan dari pemimpin otoriter hanya dibatasi oleh undang-undang. Bawahannya hanya bersifat sebagai pembantu, kewajiban bawahan hanyalah mengikuti dan menjalankan perintah dan tidak boleh membantah atau mengajukan saran. Kalau yang kedua ada tipe laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini sebenarnya pemimpin tidak memberikan pemimpinannya dan dia membiarkan bawahannya berbuat sekehendaknya. Pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk aturan saran-saran dari pemimpin. Dengan demikian mudah terjadi kekacauan dan bentrokan-bentrokan. Lalu ada tipe demokratis. Pemimpin ikut berbaur di tengah anggota-anggota kelompoknya. Hubungan pemimpin dengan anggota bukan sebagai majikan dengan bawahan, tetapi lebih seperti kakak dengan saudara-saudaranya. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal kepada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan kelompoknya. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan bahkan mengharapkan pendapat dan saran-saran dari kelompoknya. Yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis.
Tipe ini disebut juga seni tipe ini disebut juga semi demokratis atau manipulasi diplomatik. Pemimpin yang bertipe pseudo demokratis hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya dia bersikap autokratis. Misalnya jika ia mempunyai ide-ide pikiran atau konsep yang ingin diterapkan di lembaga pendidikannya, maka hal tersebut akan dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan bawahannya. Tetapi situasi diatur dan diciptakan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya bawahan didesak agar menerima ide atau pikiran tersebut sebagai keputusan bersama. Pemimpin ini menganut demokrasi semu dan lebih mengarah kepada kegiatan pemimpin yang otoriter dalam bentuk yang halus, samar-samar, dan yang mungkin dilaksanakan tanpa disadari bahwa tindakan itu bukan tindakan pimpinan yang demokratis. Lalu ada menjelaskan syarat menjadi pemimpin dalam pendidikan. Menurut Outweighted, syarat untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai 10 sifat, yaitu yang pertama, energi jasmani dan mental, kedua, kesadaran akan tujuan dan arah, tiga, antusiasme, empat, keramahan dan kecintaan, lima, integritas, enam, penguasaan teknis, tujuh, ketegasan dalam pengambilan keputusan, delapan, kecerdasan, sembilan, keterampilan mengajar, dan ke-10, kepercayaan. Menjelaskan keterampilan kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama, keterampilan dalam memimpin. Pemimpin harus menguasai cara-cara kepemimpinan. Pemimpin harus menguasai bagaimana caranya menyusun rencana bersama, mengajak anggota berpartisipasi, memberi bantuan kepada anggota kelompok, memupuk moral kelompok bersama-sama, membuat keputusan, menghindarkan working on the group dan working for the group, dan mengembangkan working within the group, membagi dan menyerahkan tanggung jawab, dan sebagainya. Kedua, keterampilan dalam hubungan insani. Hubungan insani adalah hubungan antar manusia. Ada dua macam hubungan yang biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hubungan fungsional atau hubungan formal, hubungan karena tugas resmi atau pilihan resmi. Yang kedua, hubungan pribadi atau hubungan informal atau hubungan personel. Ialah hubungan yang tidak didasarkan atau tugas resmi atau pekerjaan, tetapi lebih bersifat kekeluargaan. Ketiga, keterampilan dalam proses kelompok. Maksud utama dari proses kelompok ialah bagaimana meningkatkan partisipasi anggota-anggota kelompok setinggi-tingginya sehingga potensi yang dimiliki para anggota kelompok itu dapat diefektifkan secara maksimal. 4. Keterampilan dalam administrasi personil. Administrasi personil mencakup segala usaha menggunakan keahlian dan kesanggupan yang dimiliki oleh petugas-petugas secara efektif dan efisien. Kegiatan dalam administrasi personil ialah seleksi, pengangkatan, penempatan, penugasan, orientasi, pengawasan, bimbingan, dan pengembangan serta kesejahteraan. 5. Keterampilan dalam menilai. Penilaian atau evaluasi ialah suatu usaha yang mengetahui sampai di mana suatu kegiatan sudah dapat dilaksanakan atau sampai di mana suatu tujuan yang dicapai. Yang dinilai biasanya ialah hasil kerja, cara kerja, dan orang yang mengerjakannya. Adapun teknik dan prosedur evaluasi ialah menentukan tujuan penilaian, menetapkan norma atau ukuran yang akan dinilai, mengumpulkan data-data yang dapat diolah menurut kriteria yang ditentukan, pengolahan data, dan menyimpulkan hasil penilaian. Melalui evaluasi, guru dapat dibantu dalam menilai pekerjaan sendiri, mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Bab 3, penutup Jadi kesimpulannya, kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang karena amanah tugas yang telah diberikan kepadanya. Seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Pendidikan adalah suatu alat bagi manusia yang digunakan untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaannya, baik potensi kognitif, efektif, psikomotorik, maupun sosial dalam segala situasi dan memandang tempat dan waktu. Kepemimpinan dalam pendidikan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh kepala sekolah yang karena amanah tugas yang telah diberikan kepadanya. Kepala sekolah tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya, baik guru, tenaga pendidik, maupun pendidikan dengan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam lembaga pendidikan dapat tercapai. Terakhir ada daftar pustaka.